Studio telah hadir sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Malam, Hermawi. Ya. Kemudian ada Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Malam, Mbak Saras. Kemudian ada Mas Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud. Malam, Mas Andi. Dan ada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Saya juga masih menunggu kedatangan dari Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dan Ketua Timnas Anies Muhaimin M. Syaugi. Kemudian di panelis ada Ahmad Khoirul Umam. Malam, Mas Khoirul Umam dan Mas Komarudin Hidayat. Ya, malam. Mas Komar, ya, saya tanya terlebih dahulu kepada Mas Komar ya. Mas Komar, tadi Pak Prabowo membuat selebrasi di Istora, ya, akan mengayomi semuanya setelah hasil quick count itu kemudian diumumkan oleh lembaga survei. Gimana Mas Komar melihat pernyataan-pernyataan dari Pak Prabowo tadi? Iya, ya kesan pertama saya bisa memahami betul betapa Pak Prabowo ini lega dan senang. Setelah berkali-kali ikut kompetisi, nada-nadanya sekarang ini hasil quick count sementara itu menunjukkan dia leading ya. Oleh karena itu saya sangat bisa memahami kalau dia ada semacam kelegaan. Nah, yang kedua, saya ingin bahwa kalau toh ada satu semacam selebrasi, hendaknya jangan berlebihan karena ini belum selesai dan dia dulu pernah dalam posisi orang yang kalah. Gimana rasanya kalah ketika melihat orang lain selebrasi, dia tahu. Cobalah dia berempati ketika dia sekarang dalam posisi pemenang, ingat ketika dia dalam posisi kalah. Nah, yang ketiga, saya senang pidato dia yang dia inklusif, ingin mengayomi semuanya. Tapi satu hal ya, kebetulan saya aktif di Gerakan Nurani Bangsa ya. Ibarat sepak bola ya, pemilu itu tidak sekedar mengejar skor, tapi juga penonton ingin penampilan yang indah dan beradab dan etis gitu. Dengan kata lain, siapapun yang menang ataupun siapapun yang kalah, jaga nurani bangsa. Nurani itu terletak dalam apa? Keindahan, kejujuran, keadilan, kerendah hatian ketika menerima kemenangan. Karena menang itu baru mulai loh. Jadi betulkah dia menang itu nanti akan dilihat kinerjanya. Umam, oke, baik Mas Umam. Kalau Mas Umam lihat sampai sekarang, gimana Anda melihat jalannya pemilu presiden yang relatif kemudian smooth, ya, relatif semuanya bisa berjalan baik, yang muncul minimal sampai sekarang, apa evaluasi sepintas terhadap jalannya pemilu presiden itu? Ya, pemilu di 2024 ini, Mas BDM, memang agak unik. Karena biasanya kalau misal merujuk ke pemilu di 2014, 2019, hasil perolehan kemenangan itu seringkali berada di bawah hasil survei. Tetapi yang sekarang justru berbeda, jauh di atas angka hasil-hasil survei. Memang betul, survei itu sifatnya adalah snapshot pada konteks tertentu, dan kemarin memang ada di angka undecided voters dan swing voters yang masih tinggi. Tetapi kemudian dengan perolehan hari ini misalnya Prabowo Gibran di angka 59%, itu something membuat kita juga agak kaget gitu. Tetapi kemudian situasi ini kemudian berpotensi membalik situasi, karena bagaimanapun juga pilihan yang dimiliki oleh kubu 01 dan juga kubu 03 hanya dua. Satu, menerima situasi ini dengan segala catatan, karena bagaimanapun juga kubu 01 dan juga kubu 03 selama ini menarasikan, berargumen, khawatir, takut ada ancaman penggunaan infrastruktur kekuasaan negara untuk pemenangan ini. Atau sebaliknya, melakukan perlawanan, menerima atau melawan. Problemnya kalau misal melawan, Mas, maka kemudian harus melakukan perlawanan secara konstitusional. Pertanyaan selanjutnya, perlawanan secara konstitusional hanya bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 masih percaya dengan komposisi Majelis Hakim sekaligus kredibilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang kemarin selama 4 bulan diserang habis oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Nah, situasi ini yang kemudian harus dilakukan. Dan satu lagi, kalau misal melakukan perlawanan, maka kubu 01 dan juga kubu 03 harus mampu mengonsolidasikan, karena di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pasal TSM, pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif harus bisa membuktikan
terjadi di 50% wilayah provinsi di Indonesia, dan kemudian itu betul-betul terjadi dalam konteks skala yang luar biasa. Oke. Apakah memungkinkan? Rasanya agak susah. Agak Maka susah. kemungkinan akan terjadi negosiasi dan kompromi dari kubu 01 sebagian atau sebagian dari kubu 03 untuk mencari titik selamat ke depan. Oke, ada negosiasi, ada kompromi, tapi di balik hasil survei, hasil quick count tentunya ada data-data di baliknya. Itulah yang akan saya bahas setelah jeda berikut ini. Litbang Kompas telah merilis hasil quick count untuk pemilu presiden dengan keunggulan dari pasangan 02. Apa dibalik data-data dan angka itu? Saya telah bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas, Berstian Nainggolan. Berstian, bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari hasil quick count Litbang Kompas berkaitan dengan pemilu presiden? Ya, baik. Hingga pukul 21.05 telah terkumpul data sebanyak 87,95% atau bahkan sekarang menjadi 80% dengan distribusinya pasangan nomor 1 sebanyak 25,1%, nomor 2 58,74% dan nomor 3 16,14%. Artinya Mas Budiman, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pasangan 02 dengan 01 yaitu lebih dari 30%. Nah, ini menunjukkan sebuah perbedaan yang sangat besar sekali. Ini terjadi juga ketika kita lihat dalam sebaran sampel dari quick count ini. Oke. Dari 2.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, kalau kita cermati dari mulai Papua sampai dengan Aceh, itu ada sebuah distribusi yang relatif proporsional. Namun, untuk sebaran-sebaran yang terjadi di sini tampaknya di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat itu relatif dikuasai oleh pasangan 01. Aceh dan Sumatera Barat. Aceh dan Sumatera Barat untuk sementara dikuasai oleh 01. Sisanya itu semuanya secara merata dan proporsional dikuasai oleh pasangan 02. Nah, itu yang terjadi kalau kita melihat distribusi dari masing-masing suara dari seluruh TPS yang sedang kita kumpulkan hingga pukul 9 ini. Sejauh mana dengan reliabilitas dari hasil survei quick count Kompas itu sendiri? Iya, banyak orang bertanya, apa ini reliabilitas di sini? Karena ini adalah produk ilmiah yang kami coba himpun dari sebuah sampel untuk ditarik kepada populasi. Dari pengumpulan data sampel tersebut, kita harus cek dari waktu ke waktu seberapa handal pengumpulan itu terjadi dan proporsi suara yang terkumpul dari waktu ke waktu. Dari grafik ini terlihat pasangan 02 sudah muncul sebagai pemenang dari mulai saat pertama kali TPS itu dihimpun. Tetapi menjadi stabil ketika pukul 2. Garis biru ini menunjukkan bagaimana suara secara stabil terjadi dari pukul 2 atau 14.00 WIB tadi sampai dengan pukul 9 malam saat ini. Dan sementara pasangan nomor 3 dan nomor 1 di satu titik masih berubah. Namun di pukul 2 kembali lagi sudah menjadi stabil. Ini ada dua grafik. Artinya kita mencoba membelah sampel menjadi dua. Split half dan kita korelasikan satu sama lainnya menunjukkan hasil yang sangat berhubungan. Oleh karena itu kita bisa yakinkan di sini bahwa dari segi reliabilitas ini sudah handal. Dan pada saat pukul 2 sebenarnya sudah bisa kita lihat stabil. Namun ini masih terus-menerus berlangsung. Oleh karena itu kami yakinkan tadi pas pada saat pukul 3 dan pukul 4 baru kita yakinkan dalam situasi di sini sudah benar-benar sudah meyakinkan dari sisi reliabilitasnya. Oke, itu berkaitan dengan pemilu presiden. Kalau dari pantauan quick count Kompas berkaitan dengan pemilu legislatif sampai sekarang, itu seperti apa? Ya, ini yang membedakan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Kalau kita cermati, pemilu presiden semenjak jam 2 sudah menunjukkan titik yang stabil. Tetapi kalau kita cek di sini untuk pemilu legislatif, hingga pukul 9 dengan masuk data mencakup 60,7%, proporsinya menunjukkan PDIP meraih 17,31%. 17,31%. Leading dibandingkan dengan Gerindra yang 13,71%.
Nah, tapi kalau kita cermati di sini, yang saya katakan berbeda, kalau misalnya pemilu presiden, baik dari Indonesia bagian timur sampai dengan Indonesia bagian barat berdasarkan perhitungan, stabil. Namun kalau kita cermati di dalam pemilu legislatif ini, data yang masuk sebagian besar masih berasal dari Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan sebagian Jawa. Belum banyak data masuk berasal dari Jawa Barat, Sumatera, sampai dengan ke provinsi terujung Artinya di masih Indonesia. bisa berubah, masih sangat volatile. Masih volatile dan Untuk masih pileg. memungkinkan bisa berubah. Itulah mengapa walaupun datanya sudah mencapai 60,75%, tetapi hal ini masih menunjukkan bahwa situasi masih, paling tidak angkanya masih berubah. Kalau kedudukan dalam hal ini bisa kita cermati lagi bagaimana suara yang masuk dari Jawa Barat, suara yang masuk dari Sumatera sampai dengan ke Aceh nanti. Oke, baik tuh Bestian. Saya ke Mas Rosan Rosani, Ketua TKN Prabowo Gibran. Hasil dari quick count yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas, ini sesuai dengan ekspektasi dari TKN atau over ekspektasi sebetulnya? Ya, pertama-tama terima kasih Mas Budiman, dan tentunya kita sangat bersyukur ya dengan hasil yang ada, dengan hasil quick count ini. Tapi memang dari hasil quick count ini itu di atas ekspektasi kami. Di atas? Di atas ekspektasi kami, dan kita tentunya melihat angkanya bergerak dan mencapai angka kurang lebih sekarang di 58, 59, karena angka kami tadinya kita berkisar di 53, 54. 53, 54, berarti ada 54. over hampir 5%. Hampir 5%, betul. Oke, hampir 5%. Kalau Mas Hasto ya, tadi lihat kalau angka PDIP dan juga angka Mas Ganjar yang agak sedikit di bawah, itu juga sesuai dengan ekspektasi dari TPN Ganjar Mahfud. Yang pertama, kami tentu saja memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada rakyat Indonesia yang datang dengan penuh antusias untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya, meskipun jauh sebelum pemilu dilaksanakan ada pesimisme karena suatu desain yang kami sebut dari hulu ke hilir, merancang berbagai pelanggaran-pelanggaran, dari hulunya itu dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai intimidasi yang masif, sampai tadi malam jam 12:30 kami nyatakan Jateng dan Jatim itu siaga 1, karena kami yang menerima banyak laporan dari daerah-daerah. Kemudian juga dari aspek hilirnya, kita lihat misalnya tadi ada banyak yang mencurigakan website dari KPU beberapa kali shutdown sistem kalkulasi dari KPU, dan kemudian ketika kami melihat dari hasil-hasil quick count itu suatu hal yang anomali, terutama dari perolehan 03, kalau dikatakan 16, sekian persen dari hasil quick count. Sementara dari PDI Perjuangan kan kami masih bergerak, dan indikasi-indikasi di lapangan ketika kampanye dilakukan, kemudian juga masifnya kelompok-kelompok pro demokrasi bergerak yang menyatakan bagaimana demokrasi kita menghadapi ancaman dan ini merupakan gambaran pemilu yang terburuk. Hasilnya terlihat gap tadi. Bahkan maka Pak Rosan pun mengatakan kaget. Agak kaget. Dan kami memperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa Orde Baru tahun 97, ini terjadi excessive shooting. Sehingga berbagai operasi-operasi gabungan itu yang dari hulu ke hilir, itu akhirnya menciptakan suatu hasil yang sangat anomali. Dan pedoman kami sangat jelas, ya kita menunggu seluruh proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah, tapi dari melihat hasil ini membuat kami kemudian menyatakan siaga 1. Siaga 1? Siaga 1 untuk melihat kembali keseluruhan proses dari hulu ke hilir. Bahkan tim pemenangan nasional itu sudah akan membentuk tim khusus. Tim khusus yang nanti terdiri dari tidak hanya para ahli hukum, tapi juga dilakukan mereka yang punya kemampuan investigasi, punya kemampuan forensik untuk melihat ada apa anomali ini. Anomali, itu 03. Hermawi, 01. Gimana, apakah Anda juga merasakan situasi kebatinan yang sama atau seperti apa? Jadi pertama, quick count yang sekarang itu juga agak mengejutkan kami. Mengejutkan juga? Karena jauh di bawah target. Kemudian dari pagi kami mendapat sejumlah laporan
yang kami bisa bagi dua. Yang pertama karena force majeure, ada banyak orang tidak bisa mencoblos karena banjir, karena perahunya begini begana. Tapi kita juga banyak dapat laporan misalnya pengusiran sejumlah pemilih di London, sekian puluh ribu orang tidak bisa mencoblos di Hong Kong karena apapun sebabnya, di Papua dan segala macam. Sekarang tim kita sedang bekerja. Tapi intinya proses yang terjadi sekarang ini kita ikuti terus sampai mulai besok itu KPU kan mulai mentabulasi. Jadi yang sekarang ini silakan saja itu bagian dari sistem yang biasa kita pakai juga quick count, tapi kami terus bekerja, terus menghimpun masukan-masukan, dan kami optimis bahwa yang paling penting dari pemilu ini adalah bagaimana semuanya berlangsung secara terhormat dan bermartabat. Ya, menghilangkan stigma-stigma yang selama ini berkembang. Kalau itu nanti kita bisa buktikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan, ya kita akan tentukan sikap kita. Tapi sementara kami masih menunggu hasil real count, hasil tabulasi dari KPU, karena KPU lah yang sesungguhnya yang berwenang untuk itu. Oke, baik. Pemilu bermartabat, Mbak Saras. Jadi kalau tadi Pak Prabowo sudah memberikan speech ya di selebrasi, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo menyikapi masih ada sikap menunggu sampai rekapitulasi manual yang akan berakhir pada 20 Maret 2024? Ya, yang pertama perlu dijelaskan itu bukan pidato kemenangan ya. Beliau sangat jelas bahwa itu untuk mengapresiasi semua yang telah berkontribusi. Tapi memang pendukung, namanya juga pendukung dengan euforia melihat quick count yang sedemikian rupa, akhirnya menjadi seolah-olah selebrasi. Tetapi beliau menekankan bahwa hasil akhir itu tetap harus menggunakan hasil dari KPU. Dan semua yang tadi dijelaskan oleh kedua belah kubu yang lainnya sangat masuk akal, bahwa semua masukan, kami pun juga menerima laporan. Tapi saya mungkin mau menambahkan satu hal saja dari yang tadi Mas Rosan sampaikan. Sangat istilahnya melampaui ekspektasi. Jujur karena ada beberapa wilayah yang kita tidak ekspektasi bisa sampai seperti itu. Terutama misalnya di Jawa Tengah dan di Bali, contoh saja. Saya mendapatkan laporan langsung misalnya bahkan sebelum quick count muncul dari teman-teman saya yang ada di Bali, di Karangasem, di Badung, angka-angka yang sangat luar biasa bagi kami, yang kami sama sekali tidak ekspektasi, karena kembali lagi itu adalah kayak istilahnya bisa dikatakan kandang banteng gitu. Jadi itu menjadi salah satu contoh saja bagaimana nilai angka yang muncul akhirnya mungkin di situ menunjukkan bagaimana misalnya juga di kampung halaman Pak Prabowo di Banyumas itu juga banyak sekali desa-desa yang memenangkan Pak Prabowo. Jadi ini yang perlu diambil sebagai keseluruhan. Tentunya masih banyak catatan karena kembali lagi ada beberapa titik bahkan di Jakarta di dapil saya di mana TPS itu harus ditunda pengambilan suaranya karena force majeure, karena kebanjiran yang terjadi. Dan saya rasa itu catatan yang harus kita berikan kepada KPU dan juga Bawaslu untuk mengantisipasi, karena istilahnya musim hujan kan bukan terjadi hanya hari ini gitu loh. Ini udah sesuatu yang sudah terjadi setiap tahun. Nah ini mungkin catatan-catatan dari kita. Oke, baik. Nanti Mas Andi, saya akan coba mengelaborasi lebih jauh dari Mas Hasto tadi bahwa 03 kemudian akan membentuk tim hukum untuk melihat dari hulu sampai ke hilir seperti apa, dan banyak orang juga terkejut dengan hasil quick count, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum spesial Mas Andi Wijayano. Tadi Mas Hasto menyebutkan bahwa Paslon 03 akan membentuk tim untuk melihat dari proses awal sampai ke akhir. Akan kemana sebetulnya kajian dari tim ini bermuara sebetulnya? Ya, untuk sementara timnya akan disebut sebagai tim khusus. Ya, tentunya nanti akan berkoordinasi dengan partai. Di bawah koordinasi langsung dari Mas Arsyad.
Ya, tujuan dari pembentukan tim ini sederhana saja. Kami menginginkan siapapun yang memenangkan pemilu ini, baik pemilu presiden dan pemilu legislatif, itu bisa muncul sebagai pemenang yang legitimasinya kuat karena dipastikan bahwa pemilunya berjalan demokratis. Ya, jangan sampai nanti hasil pemilunya akan selalu terus-menerus dipermasalahkan sehingga akan selalu muncul guncangan-guncangan politik selama lima tahun ke depan. Artinya 03 akan melakukan perlawanan dalam tanda petik secara konstitusional. Itu sesuatu yang harus kami lakukan untuk memastikan koridor demokratik yang menjadi mandat dari pasal 22E Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan dalam pemilu 2024 dan harus dilaksanakan dalam semua pemilu. Kalau tidak, kita akan berhadapan lagi dengan kondisi Orde Baru. Kita tahu siapa yang menang, kita tahu siapa yang menjadi presiden, tapi kemudian sekam politiknya menyala terus-menerus menunggu trigger-triggernya terjadi. Dan itu yang tidak kami inginkan. Kami nanti ingin siapapun yang menjadi pemenang presiden, siapapun yang menjadi pemenang di parlemen, kita bisa yakin bahwa mereka duduk di istana, mereka duduk di DPR karena hasil pemilunya legitimasinya kuat. Oke, 03, 01, apakah juga akan memikirkan berkompromi dengan keadaan atau kemudian juga melakukan perlawanan secara politik terhadap hasil quick count yang telah dirilis sejumlah lembaga survei, Mas Taslim? Yang pertama, kalau soal tim, kami sudah punya semua tim, termasuk tim hukum yang kuat. Dan kami akan mengevaluasi semua masukan-masukan dan melihat semua keadaan. Perlawanan mungkin bisa kita sebut sebagai bagian dari kepatuhan kita terhadap konstitusi. Jadi semua peluang yang diberikan oleh konstitusi akan kita manfaatkan untuk memastikan seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, pemilu ini berlangsung secara terhormat, bermartabat, legitimate, sehingga setelah pemilu kita bergandeng tangan lagi sebagai sesama anak bangsa. Kami tidak akan bentuk tim khusus karena kami sudah punya semua kemungkinan yang akan terjadi di Pilpres ini, kami sudah antisipasi dan kami sudah punya semua tim. Pak Saugi juga nggak bisa datang malam ini karena dalam rangka rapat itu. Jadi kita semua siap menghadapi, menyelesaikan semua persoalan termasuk yang saya katakan tadi. Ada yang karena force majeure, ada yang karena kesengajaan, ada yang karena terstruktur, semua kita akan lihat. Lalu yang mana peluang yang diberikan oleh konstitusi itu akan kita lanjutkan. Oke, peluang yang diberikan konstitusi akan dipakai untuk melakukan sebuah perlawanan politik atau apa? Mas Rosan, gimana Anda menanggapi 01 dan 03 itu? Ya, kalau dari kami tentunya kami menghormati ya semua hak-hak dari paslon nomor 1 maupun 3 ingin mempergunakan haknya, dan kami pun juga mempergunakan hak kami. Kami juga terus juga memantau dan menerima banyak juga masukan-masukan yang sifatnya juga boleh dibilang merugikan kami terima juga, dan kami pun ikut mengevaluasi walaupun kami leading ya dengan cukup jauh, tetapi kita juga menginginkan bahwa ini harus berjalan dengan baik, dan kita lihat berjalan dengan baik. Masyarakat kita ini sudah matang demokrasinya, karena ini bukan pemilu yang pertama atau kedua yang kita lakukan, tapi ini yang sudah berjalan beberapa kali. Dan pemilih kita semakin matang, semakin mengerti, dan kita patut bersyukur kita menjalankan pesta demokrasi ini dengan sangat baik, dengan aman, dengan tenang, dan ini juga menjadi dipantau oleh banyak pihak-pihak asing, dan saya kebetulan berbicara dengan mereka tadi ketemu, dan mereka mengapresiasi. Mereka mengapresiasi proses demokrasi, pesta demokrasi yang berjalan sangat baik di Indonesia ini. Baik. Sebagai negara nomor 3 terbesar demokrasi di dunia. Baik, Mas Rosan. Mas Umam, tadi kalau dilihat ya pandangan dari 01 dan 03 kemudian akan melakukan perlawanan ya untuk melahirkan pemilu yang lebih bermartabat dan kemudian yang lebih jujur. Gimana Anda merespon perlawanan politik yang akan dilakukan oleh 01 dan 03? Ya. Mas Budiman, kalau saya cermati, saya mencoba untuk mendengarkan betul statement juga argumen dari masing-masing kubu.
Memang kalau mau menang itu kubu 02 itu narasinya teduh sekali, Mas. Teduh. Jadi semangatnya itu semangat persatuan, rekonsiliasi dan sebagainya. Jadi betul-betul sudah terposisikan begitu. Sementara kalau misal kita cermati, tampaknya ada situasi yang berbeda. Ketika kemudian kubu 03 yang diwakili tadi Mas Hasto, kemudian Mas Andi, tampaknya positioningnya lebih clear. Melakukan perlawanan dan itu kemudian tampaknya akan dilakukan dalam konteks konstitusional di MK maupun di politik. Sementara di kubu 01, barangkali saya subjektif, semangatnya disampaikan oleh Pak Hermawi tadi, mewakili kubu 01, semangatnya adalah semangat perdamaian. Perdamaian. Nah, apakah kemudian ini menyambung dengan semangat rekonsiliasi yang dihadirkan atau tidak? Karena hitung-hitungannya begini, Mas. Kalau misal melakukan perlawanan, maka harus menjalankan dua hal. Pertama tadi, harus bisa menunjukkan data, informasi, bukti yang tersebar di 50 provinsi. Dan itu di aturan Bawaslu sudah clear. 50% provinsi ya. Dan itu memang betul-betul bisa dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Problem yang kedua adalah seringkali ini konteks sosioantropologis politik, partai-partai politik kita di Indonesia. Partai kelas menengah, termasuk di kelas bawah secara elektoral, lebih cenderung bersikap mencari titik aman. Sehingga kemudian mereka lebih cenderung untuk mencari ruang negosiasi dan kompromi. Dan saya menduga barangkali di posisi kubu 01 yang beberapa waktu lalu secara konsisten bahkan mendapatkan porsi yang paling besar untuk mendapatkan ceruk pro perubahan. Pertanyaannya, apakah kemudian siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan baru atau tidak? Sama di kubu 03. Saya berkeyakinan PDIP akan tetap konsisten, istiqomah untuk berada mengambil posisi peran oposisi. Pertanyaannya, apakah P3 akan tetap sama? Most likely belajar dari pelajaran sebelum-sebelumnya, kubu-kubu itu akan mencair, mengalami faksionalisme, dan kemudian akan mencari satu titik temu yang baru, di mana besar kemungkinan partai-partai seperti Nasdem, kemudian PKB, termasuk PKS, saya tidak yakin PKS akan siap untuk mengambil posisi berpuasa dari kekuasaan 5 tahun lagi, sehingga genap 15 tahun, termasuk dengan P3. Apakah mereka siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, ataukah harus membuat kompromi? Besar kemungkinan mereka akan kompromi, karena bukan kaitannya dengan konteks logistik politik 5 tahun ke depan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan soliditas internal partai-partai tersebut. Baik, Mas Umam, Mas Komar, kalau dari perspektif Gerakan Nurani Bangsa, ini ada perlawanan, ada yang dibaca sedikit berkompromi atau bernegosiasi. Kalau Anda di GNP, kira-kira positioningnya seperti apa setelah quick count itu meluncurkan hasil itu? Yang pertama kami amati ya, satu kemajuan dalam pemilu ini, isu sentimen agama tidak mengemuka. Kecebong, kampret, apalagi itu kan tidak ada ya, ini bagi saya satu kemajuan. Kemudian isu yang muncul perubahan dan kelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan perlawanan tapi konstitusional. Gitu. Nah ini bagi saya satu kemajuan. Satu hal yang saya catat adalah semua, dan ini juga warning ya, bahwa ini tidak semata untuk memenangkan pemilu dari kontestan siapapun, tapi ini agenda bangsa. Ini mata rantai dari pembangunan jangka panjang. Jadi pemilu ini bukan milik 02, 01, 03, tapi semua adalah partisipasi dalam rangka memajukan demokrasi. Nah oleh karena itu proses yang akan dilakukan semuanya tadi, saya senang mengungkapkan bahwa kalau toh ada perlawanan, ini bagian dari upaya mendapatkan keadilan dan penegakan demokrasi konstitusional, ini bagus sekali. Dan terakhir saya memberikan apresiasi kepada Kompas yang selama ini memberikan edukasi bagus sekali pada publik, termasuk malam hari ini gitu. Kalau yang lain ya saya ingin mengatakan Kompas lebih edukatif lah gitu dalam hal politik. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mbak Sarah ya. Tadi kan ada ungkapan-ungkapan untuk melakukan perlawanan secara politik ya, meskipun tadi Umam mengatakan bernegosiasi atau berkompromi. Gimana Mbak Sarah merespon kemungkinan perlawanan-perlawanan secara politik? Kembali lagi tadi juga disampaikan kami sangat menghormati, mau dibilang apa,
narasinya sangat adem gitu, tapi tapi kami menghormati, betul-betul kami menghormati. Mungkin perlu diingat juga, saya pernah di posisi itu selama 2 kali gitu loh. Jadi saya sangat menghormati posisi yang diambil oleh paslon yang lain dan kebutuhan secara konstitusional juga untuk memastikan ada keyakinan yang bisa diberikan kepada masyarakat bahwa memang sudah diambil semua jalur yang bisa diambil untuk memastikan jalur demokrasi ini telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu kan juga memberikan stabilitas ya, pandangan stabilitas kepada masyarakat kita. Jadi sangat terbuka, tapi kembali lagi Pak Prabowo pun juga tadi mengingatkan bahwa beliau akan menjadi presiden jika nanti hasil dari KPU masih mencerminkan apa yang telah ditunjukkan hari ini dari quick count, akan menjadi presiden untuk semua bangsa Indonesia, semua masyarakat Indonesia, dan dari debat terakhir pun juga membuka tangan kepada kubu-kubu lain untuk bergabung bersama dengan kami karena ada satu syarat yang dikatakan oleh para pakar untuk Indonesia bisa menjadi negara maju, negara berdaulat ke depannya untuk menghadapi semua situasi geopolitik dunia, yaitu persatuan dari elit-elit Indonesia. Persatuan dari elit-elit Indonesia, apakah kemudian ini dimaknai kemudian setelah bertanding kemudian akan bersanding, artinya oposisi kemudian akan menjadi bagian dari kekuasaan? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Itulah perdebatan soal pemilu presiden. Saya akan coba beralih ke perdebatan soal pemilu legislatif berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas yang sudah pada angka 60-80. Bestian, apa yang terjadi di quick count Kompas terkait dengan konfigurasi partai politik di Senayan? Iya. Kalau kita berbicara mengenai hasil yang terjadi sampai dengan 64% sekarang, memang ini akan menunjukkan situasi yang kurang lebih, kalau pemilu presiden itu relatif stabil. Ya, tetapi tadi yang saya katakan bahwa ini kan memasuki wilayah-wilayah yang sebenarnya agak berbeda antara pemilu presiden dengan legislatif. Karena ada kantung-kantung suara di daerah-daerah tertentu yang menjadi milik partai. Nah, begitupun juga konsekuensi dari hasil ini. Konsekuensinya kita nanti ke bagaimana perolehan dalam sisi parlemen tentu saja berbeda lagi karena ini menyangkut masalah daerah pemilihan yang berkaitan dengan berapa besar nanti proporsi yang diperoleh. Bisa jadi pas pada saat ini untuk Gerindra pada posisi kedua berdasarkan hasil saat ini. Kemudian PDIP masih leading di sini. Ya, tetapi apakah jumlah kursinya juga nanti akan sama atau lebih besar, itu akan terlihat dari daerah pemilihan masing-masing, seberapa calon-calon itu bisa menguasai suara di wilayah itu. Artinya kalau sampai pada 60,80% dengan PDIP 17,3, itu masih ada potensi untuk berubah? Kalau berdasarkan hasil yang kami bandingkan dengan beberapa survei sebelumnya dan yang terakhir exit poll yang dilakukan, itu menunjukkan ada masih perbedaan. Masih berbeda? Masih perbedaan. Hanya masalahnya kalau exit poll itu kan bicara opini. Sementara ini kan fakta, langsung fakta pilihan. Nah, kalau kita mengacu pada survei-survei yang dilakukan, katakanlah yang terbaru exit poll yang dilakukan hari ini juga, ya, itu dalam posisi yang memang berbeda antara hasil dari quick count saat ini dengan exit poll. Tapi exit poll itu kan berkaitan dengan margin of error-nya. Sehingga kalau ini stabil terus-menerus, apalagi kalau kami dengar sampai sekarang ini Jawa Barat mulai masuk dalam perhitungan, sehingga selisihnya makin lama makin mendekat. Makin mendekat. Nah, itu yang kami katakan tadi punya konsekuensi-konsekuensi yang berbeda nanti dalam urusan ke parlemen dan segala macam. Kalau saya tanya sedikit satu lagi, kalau dalam faktor pilpres, dominasi Pak Jokowi kelihatannya cukup faktor yang cukup determinan. Ya. Tapi kalau dalam konteks pileg, ketika beliau mengendorse PSI, apakah itu ada satu garis lurus antara 02 dan kemudian PSI? Iya, ini yang menarik. Ini yang menarik. Ketika kita bicara faktor Jokowi, itu memang kami yakinkan terjadi pada pilpres. Ya. Kenapa demikian? Berdasarkan survei di bulan Desember dan juga yang sekarang ini, itu terlihat sekali perubahannya.
ya, bagaimana Pak Prabowo mendapatkan insentif elektoral yang lebih besar dari para pemilih Pak Jokowi yang di tahun 2019 lalu. Dari 25% menjadi 50%, bahkan terakhir ini itu mencapai 55%. Pak Prabowo berhasil mempertahankan suaranya juga dari 50% sekarang menjadi 60%. Ditambah kemenangannya Pak Prabowo dalam hal ini adalah tambahan dari para pemilih mula. Itu mencakup 60% memilih pasangan 02. Dengan demikian hasil dari pemilu 2019 lalu para pemilih Jokowi ditambah dengan yang tetap memilih Pak Prabowo ditambah dengan pemilih mula relatif sama dengan hasil 58% ini. Tapi persoalannya sekarang partai berlaku nggak? Nah ini agak berbeda. Memang kalau melihat dari hasil ini membandingkan dengan hasil di 2019 lalu, untuk PDIP terjadi penurunan sedikit. Hanya sekitar 2% kalau melihat dari posisi sekarang ini. Nah, sementara Gerindra meningkat, tetapi meningkat juga tidak terlalu besar. Nah, apakah PSI meningkat di sini? Kalau kita lihat kan masih dalam posisi di bawah 4%. Nah, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh besar terhadap partai dibandingkan dengan pemilu presiden. Ini kesimpulan sementara. Oke, masih harus ditunggu ya. Masih Karena harus ditunggu. Barat masih akan terus masuk ya. Iya. Oke, baik. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kalau melihat data yang 60,80 dan PDIP unggul di 17,3, hasil data internal dari PDIP apakah menunjukkan hasil yang sama dan kemudian posisi politik PDIP akan seperti dikatakan akan menjadi oposisi atau seperti apa? Kalau dilihat dari data-data yang masuk di Kompas, PDI Perjuangan tidak jauh berbeda, tapi angkanya masih berkisar 19,6%. Itu tadi jam 5. Tapi kalau kita lihat urut-urutannya itu relatif mirip. Karena memang kita melihat bahwa kekuatan struktural PDI Perjuangan dengan dukungan 30.000 caleg dan 1,6 juta saksi itu mampu mengawal di basis-basis dari PDI Perjuangan. Sehingga kami masih memonitor bagaimana di Sumatera Barat karena sebelum pemilu kami cek kami berhasil menembus 1 kursi. Demikian pula di Aceh. Tetapi kondisi yang sangat dinamis yang terjadi saat ini tentu apakah berpengaruh merubah terhadap proses dari bawah itu yang kami cermati. Karena kalau kita lihat dari pengalaman 2019 selalu ada terjadi perubahan, bukan pada konversi dari suara ke kursi. Tetapi perubahan-perubahan karena dinamika persaingan yang sangat ketat dari bawah. Di mana itu kemudian karena yang berhadapan partai, kemudian ada calon anggota legislatif, itu ikut merubah persentase akhir dari perolehan suara. Nah tentang sikap dari PDI Perjuangan, ya sebagaimana kami sampaikan, kita kan masih mengikuti tahapan-tahapan perhitungan dari KPU. Tetapi kalau dari proses kami lihat sementara ini, kami kan melihat banyak anomali di dalam pemilu kali ini. Inilah yang kemudian akan menentukan sikap kami ke depan. Tetapi PDI Perjuangan berdasarkan pengalaman 2004-2009, kita ini kan partai yang punya prinsip. Kita partai yang tidak mudah runduk di dalam godaan-godaan kekuasaan. Apalagi sejak awal kami melihat bahwa anomali dari pemilu ini harus dijawab. Dengan misalnya film Dirty Votes. Itu kan kalau lihat dari antusiasme yang menonton lebih dari 13 juta. Pergerakan dari para guru besar, dari universitas-universitas yang ternama, yang juga memiliki kredibilitas tinggi, itu kan menunjukkan ada something yang error di dalam seluruh proses demokrasi ini. Baik, ada something. Sarah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Gimana Gerindra menyikapi hasil quick count dari Litbang Kompas, termasuk juga merespon tadi Mas Hasto mengatakan masih ada beberapa anomali. Ya, ini masih terus baru 60% ya kalau misalkan saya mohon izin karena setahu saya memang di TPS-TPS bahkan yang di Jakarta pun belum masih selesai. Berproses dan belum selesai semua. Dari segi pileg, ya kan. Jadi kalau kita bicara ini sangat berbeda dengan Pilpres. Nah ini yang perlu ada catatan itu dan setahu saya memang baru 60,8%. Jadi kalau di bahasa lembaga survei menyatakan itu belum stabil biasanya. Tapi kalau memang melihat lintas lembaga survei, ini saya ngelihatnya juga lewat kompas.com ya. Tidak terlalu jauh, memang urutannya agak serupa. Sehingga mungkin ke depannya peta di DPR tidak akan terlalu jauh dari apa yang ada saat ini. Hanya memang perubahannya adalah dari ada yang naik,
ada yang turun itu saja. Tinggal pertanyaannya juga adalah apakah misalnya rekan-rekan kami yang lainnya akan bisa berhasil untuk melampaui parliamentary threshold. Karena tentunya kami selalu berprinsip, Pak Prabowo selalu bilang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi sebisa mungkin kita bareng-bareng karena prinsip di DPR itu kan musyawarah mufakat. Tapi kembali lagi untuk Gerindra, ya ini adalah upaya hasil dari kerja keras dari kader-kader dan pendukung-pendukung, tentunya kita apresiasi. Tinggal kita menunggu untuk lihat hasil akhirnya. Baik, Mas Taslim, Nasdem itu di angka 9,25 ya, 9,2 meskipun masih angka di posisi data masuk 60,80. Apa respon terhadap hasil dari quick count Litbang Kompas dan posisi Nasdem akan jadi seperti apa? Iya, kalau posisi kami proyeksikan kami naik kelas dari sekarang ranking 4 setidaknya nomor 3. Oke. Dan kami tadi sudah dapat gambaran dari suara yang masuk. Kami akan dapat tambahan kursi dari Kalimantan Selatan yang sekarang kosong, Banten, DKI, Sumatera Barat, Aceh dan Riau. Ini daerah-daerah yang kemarin hanya DKI dapat 1, Sumatera Barat dapat 1. Kami perkirakan semua dapil kami akan dapat itu sehingga kami bisa meraih minimal posisi urutan ketiga di parlemen. Dan akan berada di luar kekuasaan atau masuk kekuasaan? Prosesnya akan terus terjadi, tergantung kepada Terus terjadi untuk masuk. tergantung kepada perkembangan dinamika hasil ini. Kalau hasil ini legitimate, semua mungkin terjadi. Kita bisa berdialog dengan siapa saja. Ya. Saya dengar kabar tadi Bu Mega akan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Lalu saya dengar juga dari kawan-kawan Pak Surya Paloh akan ketemu dengan Pak Prabowo. Kita prinsipnya silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Kita terbuka untuk dialog. Nanti kita pilih yang terbaik buat bangsa. Oke, Kita selalu berprinsip seperti baik. itu. Mas Umam, ini kan memang masih ada 2 ya, akan tetap kemudian mengambil posisi yang tegas, oposisi, tapi juga akan melihat posisi yang ada. Kalau Anda menyarankan sebagai scholar, kira-kira posisi-posisi ini akan jadi seperti apa demi untuk demokrasi Indonesia itu sendiri? Izin saya Mas. Ya. Ya, idealnya dalam konteks demokrasi itu menghendaki ada mekanisme check and balances. Dan belajar dari yang sebelumnya, peran dan fungsi dari oposisi itu relatif tidak memadai atau kurang memadai atau bahkan dibuat tidak memadai. Nah maka kemudian ke depan kalau misal kemudian kekuatan oposisi bisa diberi ruang yang lebih memadai untuk melakukan mekanisme check and balances tadi justru kasih masuk biar masuk dulu Pak. Ini situasi terkini di pemenangan pasangan 01. Anies barusan datang di TPN. Kita masih menunggu bagaimana dan apa yang dikatakan oleh calon Presiden Anies Baswedan setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil-hasilnya. Posko pemenangan ini terletak di kawasan Menteng di Jakarta Pusat. Ya, beliau baru datang dan mungkin sedang bertemu dengan tim suksesnya dan tim relawannya. Kita masih menunggu perkembangan dari apa yang dikatakan oleh Mas Anies di sana. Ya. Kita kembali ke studio, Mas Umam. Jadi apa tadi dalam konteks demokrasi ada check and balance, akan ada oposisi yang berada memang di luar kekuasaan, tidak ditarik semuanya masuk. Iya. Dan selain itu Mas, ini harus match ya. Karena kalau misalnya kita cermati beberapa waktu lalu ada sejumlah pergerakan yang cukup dinamis, terutama di segmen kekuatan masyarakat sipil, kalangan aktivis, kampus, guru besar bergerak. Tetapi yang menjadi catatan, pergerakan itu hanya berhenti di kekuatan ekstraparlementer. Diskoneksi ya? Kalau misalnya kita cek di intraparlementer, tidak terjadi apa-apa, diam semuanya. Artinya apa? Ada gap. Bahwa kemudian gerakan di ekstraparlementer itu ternyata tidak nyambung dengan di kekuatan politik yang real punya kekuatan di dalam kekuatan parlementer itu. Nah maka kemudian di level ini tampaknya ada situasi yang kemudian harus diperbaiki. Nah ke depan apakah kemudian memungkinkan lebih memadai? Ini menjadi tugas bersama. Yang pertama tentu mesin oposisi harus dipersiapkan. Maka di level ini kalau misal merujuk pada data Litbang Kompas,
Kalau misal kemudian melihat dari angka PDIP, maka PDIP sukses untuk mempertahankan target hat-trick menang di 3 pemilu. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian kita lakukan cross step dengan basis kekuatan Pilpres, justru ada anomali di mana split ticket voting terbesar itu memang terjadi di kubu 03. Karena kalau misal menggunakan basis kekuatan politik yang dikonversi menjadi kursi di parlemen, itu kubu 03 itu punya kekuatan gabungan antara PDIP dan P3 itu di angka 25%. Kalau misal sekarang Mas Ganjar dan Pak Mahfud hanya mendapatkan angka di sekitar 16-17%, praktis ada sekitar 9% yang hilang. Nah, situasi ini yang kemudian perlu dicermati lebih detail. Apakah kemudian ke depan misalnya kubu 03 termasuk kubu 01 yang tampaknya cukup konsisten kemarin ya menyuarakan narasi perubahan, meskipun sekarang agak ya perdamaian dan rekonsiliasi itu. Oh, ada gejala ke situ? Tanda-tandanya seperti Pak Taslim, seperti arahnya begitu tadi. Nah, kalau misal kemudian bisa diarahkan kemudian betul-betul menunjukkan karakter kekuatan check and balances yang memadai, tentu akan lebih sehat bagi demokrasi. Tetapi sekali lagi, ini juga menjadi wake up call. Terutama bagi pemenang, bagi kubu 02, Pak Prabowo, Mas Gibran, untuk juga menjaga ruang supaya kemudian, karena bagaimanapun juga problem yang kemudian berpotensi ditudingkan ke kubu 02 sekarang adalah terkait dengan potensi atau dugaan manipulasi kekuatan negara. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dijawab dengan baik, memberikan ruang demokrasi yang lebih memadai, tentu itu akan jauh lebih produktif dan progresif ke depan. Oke, baik. Saya akan tanya pada Mas Andi Wijayanto. Tadi kan Mas Umam juga mengatakan bahwa ada intervensi negara dan kemudian ada harapan agar pemilu itu bisa bermartabat gitu. Nah, perlawanan politik seperti apa sih yang dibayangkan oleh TPN Ganjar Mahfud agar menghadirkan atau ada pembelajaran politik agar pemilu-pemilu berikutnya bisa akan lebih baik, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum spesial Mas Andi Wijayanto. Tadi tim dibentuk akan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti di lapangan dan akan melakukan perlawanan. Ya, lalu kemudian selanjutnya akan diapakan bukti-bukti itu? Yang pertama kami bisa menggunakan koridor yang memang disediakan oleh rejim pemilu. Koridor itu minimal ada 2. Sampai kepada penetapan manual yang dilakukan oleh KPU di akhir Maret 2024 itu koridor pertama. Lalu yang kedua adalah ketika ada koridor Mahkamah Konstitusi, ketika semua paslon, semua partai memiliki hak untuk kemudian mendapatkan kejelasan apakah pemilunya berlangsung adil atau tidak. Itu koridor yang disediakan oleh rejim pemilu. Koridor berikutnya adalah tentunya koridor parlemen. Ya, kami masih memiliki anggota di DPR. Kalau seandainya 01 dengan 03 sama-sama memperjuangkan keadilan demokratik tentang pemilu yang jurdil sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar, maka suara 01 dan 03 di parlemen itu 50%. Ya, jadi bisa mengimbangi pemerintah untuk kemudian mendapatkan kejelasan tentang bagaimana kita meyakinkan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Ya, koridor yang ketiga sebetulnya sudah terjadi, sudah dimulai sebelum kami bergerak. Yang tadi disebut oleh Prof. Komarudin, yaitu koridor masyarakat sipil, koridor kampus yang sudah terjadi bergerak karena seperti yang Mas Hasto katakan sudah menangkap ada anomali-anomali yang membuat kita harus bangun, harus kembali menjaga demokrasi kita di tahun 2024 itu. Minimal ada 3 koridor itu yang bisa nanti coba
kami perkuat dalam tim khusus yang akan segera dibentuk. Persisnya apa? Koridor parlemen, perlawanan politik melalui jalur parlemen dengan asumsi 03 dan 01 kemudian bergabung. Apa konkretisasi dari perlawanan politik yang dikerjakan? Ya tentunya di parlemen dengan mekanisme komisinya bisa memanggil penyelenggara pemilu, ya kemudian di situ mempertanyakan kerja dari penyelenggara pemilu apakah memang sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Ya tentunya tujuannya agar kita kemudian bisa melakukan pembelajaran sehingga kegelisahan kita tentang gelapnya demokrasi di 2024 ini bisa segera diperbaiki. Oke, Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan, ada perlawanan politik melalui jalur parlemen, apakah menggunakan hak-haknya untuk pembelajaran politik ke depan? Langkah itu yang akan ditempuh oleh PDI Perjuangan? Ya tentu saja, kalau kita ingat misalnya 2009 itu kan terjadi manipulasi DPT. Dan kemudian saat itu sampai dibentuk hak angket. Ya. Dan dari situlah membangun suatu kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun ini kemudian terjadi lagi, kita lihat banyak di luar negeri begitu banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan pemilihnya karena faktor teknis administratif. Sehingga perlawanan tadi tentu saja karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental terkait dengan yang saya sebut tadi, bahwa kecurangan dari hulu ke hilir ini kan memang benar-benar terjadi. Hanya saja memang kita berhadapan antara dua hal, yaitu yang pertama adalah pihak yang memang ingin menjadikan demokrasi ini benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian pihak yang kedua, ya karena proses ambisi kekuasaan itu. Dan itu kan diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Artinya Mas Hasto, yang akan dikerjakan adalah PDI Perjuangan adalah mengambil perlawanan melalui jalur hukum dan kemudian jalur politik di parlemen dengan mendorong parlemen menggunakan hak-hak politiknya? Ya tentu saja ada berbagai jalan yang ditempuh ya. Yang pertama adalah jalan di parlemen, kemudian yang kedua adalah kepartean karena apapun yang terjadi di dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan kepada rakyat. Kemudian yang ketiga itu adalah ya melalui pergerakan bersama dengan masyarakat pro demokrasi yang saat ini jauh lebih banyak dari apa yang terjadi pada tahun 2009 karena polanya kan mirip. Apalagi tadi kan kalau kita lihat semuanya begitu kaget. Kalau kita lihat dari hasil quick count dengan realitas apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini. Ini yang kemudian terjadi gap. Gitu. Ini yang kemudian maka kami membentuk tim khusus agar gap ini bisa kami analisis betul. Di mana aspek-aspeknya. Tapi seandainya gini Mas Hasto, kalau seandainya kemudian KPU sampai Maret kemudian mengumumkan hasilnya seperti yang ada di quick count, kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi tidak banyak perubahan, apakah kemudian PDI Perjuangan akan mengambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan menjadi oposisi atau seperti apa? Ya dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Dan suara-suara sekarang ini kan makin besar. Bahkan kalau saya wakili dalam bentuk ini, saya terima pantun, itu menggambarkan apa yang terjadi. Misalnya, dari hulu ke hilir terjadi kejanggalan. Dari rekayasa hukum hingga politik bansos dan uang. Demokrasi kini berada dalam kegelapan, ambisi kekuasaan dan nurani kini saling bertentangan. Ini yang kemudian menjadi bagian dari dinamika yang akan sangat menentukan konstelasi politik ke depan. Baik, oke. Mas Taslim, Mas Hasto, PDI Perjuangan akan mengambil perlawanan politik dan juga perlawanan hukum yang akan diambil. Nasdem, akan apa langkah-langkah yang akan apakah betul tadi tengara dari Mas Umam lebih berkompromi, bernegosiasi atau gimana? Iya, jadi kita kan diberi koridor oleh ketentuan hukum. Kita sudah mengumpulkan semua bahan-bahan yang mungkin kita gunakan
untuk menempuh termasuk ke MK. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau semua ini ternyata clear, kita dengan sportif untuk mengakui apapun hasil pemilu ini. Ini sekarang quick count ini kan baru tahap awal, baru perhitungan sementara. Jadi kami selalu mengutamakan apa yang terbaik buat bangsa. Kami di luar atau di dalam pemerintahan itu sangat tergantung kepada pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar. Kemanfaatan bagi siapa? Kemanfaatan bagi rakyat, bagi konstituen kami. Atau tergantung pada tawaran? Enggak juga. Enggak juga. Kalau Nasdem itu sudah diuji misalnya. Kita sekali pilkada itu kalau kita mau uang, kita dapat triliun. Kita tanpa mahar. Itu sudah diakui bahkan oleh seorang gubernur Jawa Barat sekalipun yang sekarang sudah ada di Partai Golkar, dia sendiri mengatakan Nasdem tanpa mahar. Jadi prinsip kita adalah apa yang terbaik buat bangsa, yang selalu digariskan oleh Pak Surya Paloh. Kalau terjadi perbedaan, benturan antara kepentingan bangsa dan kepentingan partai yang harus mengalah untuk bangsa. Kalau Kira-kira kepentingan bangsa kemudian ditawari masuk dalam koalisi Pak Prabowo Gibran, masuklah kemudian Nasdem ke situ. Kalau kepentingan bangsa nanti kita akan analisa semua. Itu hanya salah satu kemungkinan. Tidak tertutup juga kemungkinan kita di luar. Dan kita bisa berteman dengan siapa saja karena prinsip pertemanan dan silaturahmi itu adalah sebuah keniscayaan buat kita. Oke. Itu aja. Bung Mbak Saras, tadi kan Pak Prabowo pidato akan menjadi presiden bagi semua kelompok termasuk bagi orang-orang yang tidak memilihnya. Apakah ini sebuah hints atau tawaran udah pemilu sudah kita tunggu sampai KPU memutuskan dan kemudian marilah kemudian kita bersama-sama bertanding kemudian untuk bersanding kembali dan akan mengajak PDIP masuk dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu sudah bahkan dibuka dan di-offer sejak debat terakhir pun beliau secara gamblang menyampaikan itu. Jadi pintu terbuka lebar kepada siapapun yang ingin bergabung, tentunya pastinya harus dengan pembahasan bukan hanya dengan Pak Prabowo tapi dengan seluruh yang ada di koalisi yang Indonesia sudah berada Maju. di dalam. Betul sekali. Yang sudah sesak. Karena ya? beliau itu sangat egaliter dalam hal itu ya. Jadi istilahnya semua keputusan itu tidak pernah beliau ambil sepihak. Semuanya harus dengan kesepakatan. Bahkan waktu persoalan siapa yang akan menjadi cawapres waktu itu. Harus dengan kesepakatan semua yang sudah mengusung beliau dari awal. Ini halnya sama saya rasa untuk ke depan, tapi beliau sudah menekankan. Walaupun tadi bahkan di Istora ada yang teriak nggak usah. Tapi tetap akan diajak. Beliau prinsipnya tetap karena bagaimanapun juga 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Oke, Mas Rosan, dari sebagai ketua TKN, apakah juga kemudian jargon yang pernah disuarakan adalah bertanding untuk kemudian bersanding, sekarang bertandingnya sudah, tinggal kemudian bersanding semua di pemerintahan, apakah itu juga posisi politik dari Rosan Roslani? Ini kan lebih kepada yang berada dalam partai politik ya, tapi sebagai Anda sebagai ketua TKN? Saya mengikuti banyak waktu pada saat Pak Prabowo ini berkampanye berkeliling di banyak daerah. Dan beliau selalu menyampaikan secara terbuka bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci dari segalanya. Dan selama mereka cinta kepada rakyat, beliau juga cinta kepada Indonesia, beliau selalu terbuka. Dan beliau menyampaikan secara terbuka siapapun yang mau gabung bersama. Oke, sebentar Mas Rosan, kita coba break sebentar, kita coba dengar pernyataan politik yang akan disampaikan oleh calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di tim pemenangan di Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, para simpatisan saya hormati, teman-teman media, dan seluruh hadirin sekalian. Izinkan
kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Dan mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya. Kita ikuti sampai tuntas. Jadi tenang dulu ya. Ya. Alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya. Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya. Serba swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog, kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya, maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Teruskan fungsi ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat. Dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula kami sampaikan kepada semua. Berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan, kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi. Kami memiliki komitmen itu dan kami minta kepada semua untuk terus memantau, terus mengikuti, dan kepada yang masih bertugas, saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS melakukan penghitungan suara. Saudara sekalian, jaga stamina. Teruskan, tuntaskan, karena ada kehormatan dititipkan di pundak saudara-saudara semua yang hari ini bertugas di TPS-TPS. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terima kasih tak terhingga kepada mereka yang hari ini berjuang luar biasa dari pagi hingga sekarang di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih pada pejuang perubahan yang hari ini menggalang, menjangkau, menggerakkan semua. Tapi ingat, perjuangan kita tidak berhenti malam ini. Perjuangan kita tidak berhenti besok. Perjuangan kita masih panjang.
Dan saya ingin tegaskan bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, maka kita hormati, kita hargai, dan kita bekerja terus untuk perubahan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita bekerja terus untuk perubahan itu. Dan tadi saya sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir. Saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Ya. Jadi kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai. Tapi kami akan menghormati, kami akan menghargai, dan itu adalah komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Yang perjuangan demokrasi harus menghormati hasil. Pemberi hasil itu adalah KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu. Secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU, kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya, menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal, ini negara hukum, dan itu yang paling legitimate. Begitu dari kami, Gus Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, pertama rasa terima kasih, hormat, bangga kepada seluruh para pejuang perubahan, terutama yang memberikan kepercayaan melalui hak pilihnya memilih Amin. Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada Amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan perubahan kita semua yang tentu harus kita jaga. Karena itu saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada, waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Ada yang harus kita jaga. Kepada para saksi-saksi, para caleg-caleg PKB dan partai-partai pendukung, Nasdem, PKS, dan partai-partai lain, tolong terus kawal suara, amankan suara Amin dan suara PKB, amankan kursi-kursi yang akan menjadi kepercayaan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Tetap serius, semangat, dan terus jaga suara Amin dan partai-partai kita. Insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2024. Saya rasa itu teman-teman sekalian penjelasan dari kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kita menghormati, menghargai KPU dan kita akan tunggu hasil KPU. Sekaligus komitmen dari kami bahwa hasil yang dikeluarkan KPU kami akan hormati, kami akan hargai. Dan komitmen saya tetap menjadi bagian dari gerakan perubahan. Kita tidak akan bergeser, kita tidak akan bergeming, dan kita terus bawa gagasan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil dan makmur untuk semuanya. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pernyataan politik dari calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar yang menegaskan akan menghormati hasil pemilu dan menunggu proses penghitungan suara ini sampai KPU kemudian memutuskannya. Tapi ada semangat yang juga digelorakan adalah tetap yang juga belum selesai. Mas Rosan,
paslon nomor 1 perjuangan untuk perubahan belum selesai. Apakah kemudian Anda sebagai TKN akan coba mengakomodasi gagasan-gagasan besar dari paslon nomor 1 memperjuangkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik? Ya itu kan setiap hak warga negara ya. Ya kita hormati saja apa yang tadi disampaikan dan ini kan masih menunggu juga hasil resmi dari KPU. Tapi kembali lagi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa Pak Prabowo itu selalu terbuka untuk yang lain bersama membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini selama mereka mempunyai visi dan misi yang sama dan juga mempunyai kecintaan kepada Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Oke, baik Mas Hasan. Bastian Nainggolan, tadi kan dinamika yang terjadi, Mas Anies tetap akan menunggu proses penghitungan suara manual sampai di KPU dan kemudian gerakan perubahan itu akan tetap kemudian terus diperjuangkan. Lalu menurut kajian dari Litbang Kompas, seberapa besar sebetulnya aspirasi perubahan itu bisa tercermin? Apakah suara Mas Anies yang sampai pada angka 26% itu bisa dipersepsikan sebagai keinginan Indonesia untuk berubah? Dan sebaiknya 26% ini bagaimana dikelola itu? Ya, kalau saya melihat ada dua hal. Yang pertama melihat suara dari pasangan 01 ya. Ketika kita cek 26%, ini sebenarnya kalau kami cermati dari pemilu-pemilu sebelumnya, kami sudah melihat tidak akan pernah lebih dengan karakter pemilihnya, itu tidak akan pernah lebih dari 30%. Dan itu lebih relatif stabil kalau menurut pemikiran kami dari setiap pemilu untuk kelompok yang katakanlah dengan barisan pemilih seperti itu. Tapi yang kedua kalau kita lihat dari partai-partai ini, ya ini menarik sekali karena relatif koalisi 01 ini mendapatkan hasil yang relatif besar dari masing-masing partai ini. Dan itu sudah menghimpun sebuah kekuatan baru. Nah, dengan dua hal tadi, saya pikir ini akan menjadi sebuah kekuatan yang kalau dipertahankan dan tetap berjalan dengan baik, ini menjadi suatu kekuatan yang baik juga untuk balance terhadap kekuasaan saat ini. Ya. Oke, Mas Umam, kalau Mas Umam lihat tadi Mas Anies tetap yakin menunggu saja sampai KPU memutuskan dan kemudian juga semangat untuk perubahan tetap harus terus kemudian diperjuangkan. Iya. Statement Mas Anies tadi saya pikir itu adalah sebuah sinyal yang cukup clear bagi kubu 01 untuk membuka ruang kompromi dengan pemenang di pemilu 2024 ini. Karena tadi statement menerima hasil keputusan dari KPU, kemudian menghormati hasil dari keputusan KPU dan itu adalah sebuah bentuk bridging secara komunikasi politik bahwa rasa-rasanya perlawanan secara politik sekaligus juga perlawanan secara konstitusional barangkali tidak akan terjadi secara masif. Nah, tapi di saat yang sama asa atau harapan dari spirit perubahan tampaknya masih akan tetap dipertahankan oleh Mas Anies karena itu bagian dari sebuah tanggung jawab moral politik selama ini beliau menjadi bagian dari representasi dari kekuatan perubahan. Meskipun kalau misal kemudian dilihat dari arah perilaku politik dari partai-partai selama ini, bisa saja partai-partai yang berada di kubu 01 akan mencoba untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemenang, tetapi dalam konteks narasi perubahan, Mas Anies akan tetap berada di jalur itu dan itu sudah disampaikan secara clear bahwa dia tidak akan kemana-mana, dia tidak akan kemudian melakukan sesuatu seperti yang kemarin disampaikan di kampanye terakhir, melakukan pergeseran yang kemudian membuat para pendukungnya menjadi kecewa. Maka kita harus bedakan statement Mas Anies tadi antara Mas Anies sebagai entitas pribadi, personal, sebagai capres, dan juga entitas dari kekuatan-kekuatan partai politik yang memberikan dukungan dan juga sokongan kepada dia. Oke, baik. Mas Komar, 26% kalau based on dari hasil quick count Litbang Kompas yang memilih Amin dan itu apakah itu kemudian merepresentasikan perubahan cukup besar 26%. Ya. Sebaiknya dari Mas Komar sebagai GNB ini mau dikelola seperti apa? Saya menggarisbawahi pendapat Mas Hasto dan Mas Andi tadi terjadinya berapa anomali dalam pemilu ini. Saya ingin tarik ke atas lagi. Teori demokrasi yang dikembangkan di Barat itu juga mengalami anomali ketika diterapkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang begitu besar seperti ini, kita harus menerima, mengakui bahwa demokrasi masih prosedural, belum substantif. Ya karena kondisi masyarakat itu masih secara ekonomi, pendidikan masih agak di bawah lah. Nah yang kedua, kalau saja
nomor 1 dan nomor 3 ini mengambil posisi mengembangkan oposisi itu di parlemen itu sungguhnya mayoritas lebih kami hitung-hitung. Tapi apakah iya kita punya tradisi seperti itu? Kok saya ragu. Dan sungguhnya anomali itu kan dimulai oleh Pak Prabowo sendiri ketika dia semula vis-a-vis Pak Jokowi akhirnya masuk gitu. Dan dengan pengalaman itu saya punya feeling bahwa Pak Prabowo andekan dia presiden, jangan-jangan dia juga akan welcome, sementara partai-partai yang lain pun akan mendekat gitu kan. Yang sudah teruji oposisi itu kan PDIP gitu kan. Tapi saya juga nggak tahu situasi nanti bagaimana berkembang. Dan satu lagi tadi antara Anies dan Muhaimin di situ kan pasangan. Tapi kan kalau Muhaimin itu kan wakil partai nantinya. Sedangkan Anies kan tidak punya partai. Sehingga jangan-jangan Muhaimin orang PKB juga dekat juga nanti kekuasaan gitu kan. Kita lihat aja nanti gimana gitu. Tapi satu hal yang pasti saya seneng ya kawan-kawan di sini kembali konstitusi, etika dan juga agenda bangsa masa depan anak cucu kita itu saya sebagai pengamat atau orang independen saya merasa gembira melihat itu. Oke, baik Prof. Komarudin Hidayat, Mas Umam Bestian, Hermawi Taslim, Mas Rosta Rosani, Rahayu Saraswati, Mas Andi Wijayanto, dan Hasto Kristianto telah bergabung di satu meja The Forum spesial. Pada 14 Februari 2024, Indonesia telah menjatuhkan pilihan untuk presiden 2024-2029 maupun anggota legislatif untuk mengisi Senayan. Sejumlah lembaga survei melalui hitung cepat telah memprediksi hasil pemilu 2024. Namun, otoritas hasil resmi pemilu haruslah menunggu rekapitulasi manual hasil pemilu berjenjang oleh KPU dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Hasil hitung cepat tak perlu disikapi berlebihan, berbagai kejanggalan dalam proses pemilu perlu dikumpulkan, dibuka dan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Kejanggalan yang ada perlu dibuka demi dan untuk hadirnya pemilu bermartabat. Demokrasi dan konstitusi ketika disebut-sebut sedang sempoyongan perlu kembali ditegakkan dan dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa. Demikian satu meja The Forum spesial malam ini, tetap di Kompas TV untuk memperbarui informasi terkini seputar pemilu 2024. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.